Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Gelombang tinggi masih terjadi di pesisir pantai utara Jawa meski BMKG mengumumkan ketinggian gelombang sudah berkurang dibandingkan hari-hari sebelumnya. Hal ini menyebabkan kawasan wisata Pantai Tuban, Jawa Timur rusak, sementara banjirop masih terjadi di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang dan permukiman warga di Pekalongan, Jawa Tengah. Kawasan wisata pantai di pesisir utara Kabupaten Tuban, Jawa Timur diterjang gelombang tinggi. Kuatnya hempasan ombak menyebabkan fasilitas wisata dan warung-warung makan rusak berat hingga harus ditutup sementara. Di kawasan wisata Pantai Mangrove Kecamatan Jenu, Kamis pagi masih terjang ombak. Tanggul semi permanen terbuat dari tumpukan ban dan bambu tidak mampu menahan kuatnya ombak. Jadi kalau nggak ada angin, udah minimal 1 minggu. 1 minggu ya. Pak, berarti ini sejak cuaca buruk ini wisatanya ditutup, Pak? Ya, itu nggak kita. Ditutup, Pak ya? Ya, kalau masih buruk, masih buka lagi. Banjirop di Pekalongan, Jawa Tengah masih tinggi dan semakin meluas. Ratusan warga memilih mengungsi karena air menenggelamkan rumah mereka. Ketinggian banjir bervariasi mulai dari 0,5 meter hingga 1,5 meter. Setidaknya 250 jiwa di Kelurahan Tirto mengungsi yang tersebar di beberapa titik pengungsian. Banjir masih merendam sejumlah wilayah di pesisir pantai seperti di kawasan Panjang Baru, Rapyak, Panjang Wetan, Kandang Panjang, Degayu, Bandengan, dan daerah lainnya. Sementara di Kecamatan Pekalongan Barat, banjir merendam di Kelurahan Tirto, Pasir Keramat Keraton, dan Pringrejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas dan relawan masih mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Desa Sriwulan, Demak. Sementara para pengungsi banjir di Pekalongan, Jawa Tengah mulai mengeluhkan gangguan kesehatan. Hari kelima banjir menyebabkan warga tidak bisa beraktivitas normal dan mulai terserang penyakit. Petugas mulai rutin memeriksa dan memberikan vitamin bagi para pengungsi. Demi membantu warga yang sakit dan terjebak banjir, petugas dan relawan mengevakuasi warga menuju ke puskesmas untuk diperiksa. Sejumlah warga mulai mengeluhkan pusing, sakit kepala, demam, lemas, dan gatal-gatal. Banjir yang terjadi di Desa Sriwulan ini akibat jebolnya tanggul Sungai Menyong dan diperparah dengan luapan air. Sementara itu ratusan anak-anak, bayi, dan para manula sakit akibat banjir di Pekalongan, Jawa Tengah. Warga di pengungsian butuh obat, susu, popok, dan pakaian anak. Beberapa hari terendam membuat lingkungan kumuh dan jadi sarang penyakit. Kondisi pengungsian pun memprihatinkan, tidur berdesakan dengan fasilitas minim. Tidur. Kenapa? Nggak berisik. Berisik, terus berdesakan. Iya. Gimana? Nyamuknya banyak. Untuk kondisi ibu gimana? Sakit nggak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Kaki? Kaki enggak. Kaki gatel ya? Enggak sakit tapi cuma gatel. Sebagian warga terutama bapak-bapak tetap bertahan di rumah karena berjaga-jaga khawatir barangnya hilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengerjaan penutupan tanggul jebol terus dilakukan. Personil TNI dan Polri turut serta dalam pengerjaan tersebut. Di sore banjirop di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang masih belum surut. Untuk mengendalikan banjir, petugas terus mengupayakan perbaikan tanggul di kawasan pelabuhan. Sementara itu, BMKG Maritim Pelabuhan Tanjung Mas Semarang memperkirakan air pasang di kawasan pesisir utara akan menurun. Kondisi ini kami perkirakan sampai tanggal 26 Mei 2022 karena pada tanggal 26 ini kondisi perkiraan pasang sudah mulai menurun dan juga gelombang laut sudah mereda pada kategori rendah. Sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos arus sungai saat banjir di Kampung Guna, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video ambulans ini pun viral di media sosial. Sebuah video berdurasi 1 menit 17 detik dari aksi sopir ambulans yang membawa jenazah nekat menerobos sungai yang tengah dialiri air yang cukup deras akibat banjir viral di media sosial. Kejadian ini terjadi di Kampung Guna Ende Tuveo, Desa Sanggar Horho, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Nampak dalam video beberapa anggota keluarga berdiri di atas sebuah jembatan dan menangis histeris menyaksikan mobil ambulans yang mengangkut jenazah itu nekat menerobos sungai yang deras. Nah, hal ini terjadi karena memang di situ jalur satu-satunya jalur utama
yang menghubungkan kami Desa Cangroro dan Desa Kiriat dan juga beberapa desa lainnya. Memang ada jembatan gantung tapi tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sehingga pada saat banjir, saat itu mobil terpaksa melewati. Karena tidak mungkin warga harus memikul peti dari titik kali menuju ke kampung almarhum karena jarak kurang lebih sekitar 9 kilo. Warga meminta kepada pemerintah setempat untuk membantu mereka membangun jembatan. Dari ND Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Satgas Gabungan Minyak Goreng memeriksa 15 pedagang di Bogor, Jawa Barat karena diduga menjual minyak goreng di luar harga patokan pemerintah. Masing-masing pemilik toko diperiksa intensif dan akan diberi sanksi jika terbukti curang dalam praktik dagang. Emang ambil dari mana? Mantau 1.000 berapa? Satu. Dari Cimanggu. Terus? Dari Cimanggu berapa tuh? Terus 272. Ya. Per galon. Tim gabungan Satgas Minyak Goreng dari Polisi, TNI, dan Disperindak Kota Bogor mendatangi sejumlah toko penjual minyak goreng di 11 pasar di Kota Bogor, Jawa Barat. Para petugas menyelidiki disparitas harga minyak goreng yang diduga dijual di atas harga eceran tertinggi. Hasilnya, 15 pedagang dan pemilik toko penjual minyak goreng diperiksa intensif di Satuan Reserse Kriminal Polresta Bogor. Mereka diperiksa atas dugaan permainan harga karena menjual minyak goreng jauh di atas patokan pemerintah. Kami periksa, wawancara, untuk mengetahui mengapa ada disparitas harga yang berbeda. Ada yang HET, ada yang 10% dari HET, ada yang di atas itu. Sehingga dengan data-data tersebut, tentunya kami akan sesuaikan dengan peraturannya, sanksinya, baik pada level pengecer, pedagang, sampai dengan distributor dan sebagainya. Masyarakat ini perlu ada kepastian. Jadi pemerintah pusat sudah memberikan arahan, tentunya harus diindahkan. Jadi kalau kemudian ada faktor-faktor lain, apalagi faktor memperkaya diri, tentu ini menjadi catatan dan bisa saja nanti ke depan ditingkatkan menjadi tindak pidana barangkali. Selain memeriksa para pedagang, Satgas Minyak Goreng Kota Bogor rencananya akan memberikan penghargaan bagi 8 pedagang yang menjual minyak goreng sesuai ketentuan. Selain itu, Satgas juga akan menggelar operasi pasar dengan menggelontorkan 6 ton minyak goreng di pasaran. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Petugas gabungan TNI Polri di Gianyar mengecek harga eceran tertinggi minyak goreng curah di sejumlah pasar dan pengecer. Dari hasil operasi masih ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah dengan harga yang tidak sesuai aturan pemerintah. Petugas gabungan TNI Polri di Gianyar, Bali melakukan pengecekan harga eceran tertinggi minyak goreng pada Kamis pagi. Mereka berkeliling ke pasar dan pengecer atau agen yang menjual minyak goreng curah. Sesuai dengan aturan pemerintah terbaru, harga eceran tertinggi minyak goreng saat ini adalah Rp15.500 per kilonya. Namun di lapangan masih ditemukan pedagang yang menjual minyak goreng curah dengan harga Rp18.000 per kilonya. Kami memang bervariasi harga. Jadi harga yang menjual 17.000, ada 16.000. Itu setelah kami telusuri, memang kita sudah jelaskan bahwa harga headnya itu di pengecer harus menjual pada konsumen sesuai dengan head, yaitu 14.000 per liter. Dalam operasi kali ini, petugas juga melakukan pendataan dan himbauan terkait harga eceran tertinggi minyak goreng curah. Bila nanti masih ditemukan pelanggaran, petugas akan memberikan sanksi tegas. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengecek harga minyak goreng di sejumlah pasar di kota Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kunjungan ini, Jokowi juga membagikan bantuan langsung tunai kepada pedagang dan tukang becak. Presiden Jokowi meninjau pasar Mojosongo di Solo, Jawa Tengah. Setibanya di pasar, Jokowi langsung menemui pedagang dan memberikan bantuan berupa uang dan sembako yang berisi beras, gula, dan lainnya. Presiden mengimbau kepada para pedagang agar uang bantuannya untuk memajukan usahanya biar tambah maju. Membagikan bantuan Presiden untuk dagang, UMKM, PKL di pasar Mojosongo, pasar Gede, pasar Gandeng, pasar Jonasi, dan jangan lupa resmi agar ada tambahan modal mendorong ekonomi.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengunjungi Pasar Gede di Solo, Jawa Tengah. Di sini ia juga memberikan bantuan langsung tunai atau BLT kepada para pedagang pasar dan tukang becak. Selain bagikan BLT, Ganjar juga mengecek harga dan ketersediaan minyak goreng curah. Ganjar mendapati harga minyak goreng curah yang dijual seharga Rp15.000 per kilogram. Menurutnya, distribusi minyak goreng untuk pedagang sudah mulai normal kembali. Tadi sebenarnya Pak Presiden lebih pada ngecek minyak goreng ya. Jadi makanya waktu saya ketemu salah satu yang jual tadi, dia bisa jual minyak goreng 15.000, menurut saya sih bagus 1 kilo ya. Jadi artinya mulai lancar begitu loh. Kalau itu terjadi untuk minyak curah maka sebenarnya normalisasi mulai terjadi. Selain ke Pasar Gede dan Mojosongo, Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah juga mengunjungi pasar lainnya seperti Pasar Gading dan Pasar Harjo Dasino. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ratusan calon jemaah haji Polewali Mandar, Sulawesi Barat gagal berangkat ke Tanah Suci. Sebagian besar jemaah yang gagal berangkat telah berusia lebih dari 60 tahun. Sebanyak 272 calon jemaah haji asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat gagal berangkat ke Tanah Suci karena aturan pembatasan kuota. 130 calon jemaah yang gagal berangkat diantaranya telah berusia di atas 60 tahun. Kementerian Agama Polewali Mandar menyatakan pemberangkatan haji tahun ini telah sesuai dengan aturan dan urutan kursi dan tidak ada yang didahulukan. Bagi calon jemaah haji yang batal berangkat akan dimasukkan dalam daftar tunggu pemberangkatan tahun depan. Tetap menjadi daftar tunggu, insya Allah daftar tunggu untuk pemberangkatan tahun depan. Dan menurut rencana pemerintah Indonesia itu akan menjadi prioritas utama untuk pemberangkatan tahun depan. Mudah-mudahan kan 65 ini adalah pembatasan dari Arab Saudi. Arab Saudi membatasi umur 65. Total calon jemaah haji asal Polewali Mandar pada tahun ini berjumlah 502. Akibat pembatasan dari Arab Saudi, hanya 230 calon jemaah haji yang diizinkan untuk berangkat ke Tanah Suci. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. 600 calon jemaah haji asal Bojonegoro, Jawa Timur yang berusia di atas 65 tahun gagal berangkat ke Tanah Suci tahun ini. Aturan protokol kesehatan pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah maksimal berusia 65 tahun. Beragam persiapan dilakukan jelang keberangkatan ibadah haji tahun ini seperti di Bojonegoro, Jawa Timur. Ratusan calon jemaah mengikuti proses manasik haji yang dilakukan Kementerian Agama setempat. Namun sebagian besar peserta yang seharusnya tidak berangkat tahun ini karena ada aturan batas maksimal usia. Aturan protokol kesehatan pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah maksimal berusia 65 tahun. Jumlah tersebut diakumulasi dari tahun 2020. Namun jemaah yang berusia di atas 65 tahun masih dalam daftar tunggu. Jika aturan tahun depan tidak ada batasan usia, maka mereka bisa diberangkatkan asal sudah konfirmasi dan melakukan pelunasan. Insya Allah, karena ini masih pandemik, jadi kita masih menggunakan protokol Arab Saudi ya. Kalau kita kan memang sudah longgar di Indonesia, tapi Arab Saudi masih minta seperti itu, yang sudah disampaikan ke semua negara. Jadi kita sebagai tamu harus mengikuti yang normal. Jadi kalau kita nggak mengikuti PCR maupun vaksin, nanti itu visanya yang tidak keluar. Visanya. Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi usai meminang sang adik Idayati. Saksi nikah pengantin adalah Wapres Ma'ruf Amin dan juga Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Pernikahan adik kandung Presiden Joko Widodo yakni Idayati dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman digelar di Gedung Geraha Sababwana, Solo, Kamis pagi. Sejumlah tokoh dan pejabat negara datang dalam hajatan ini, termasuk Kapolri, Panglima TNI, dan sejumlah menteri. Sementara saksi nikah adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Anwar Usman yang kini resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi merupakan hakim konstitusi yang telah malang melintang dan menjabat di berbagai lembaga hukum. Mengawali karir sebagai asisten hakim agung di Mahkamah Agung tahun 1997, kini Anwar Usman menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi. Anwar dikenal pecinta teater dan sempat bermain film pada tahun 1980. Resepsi pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman dengan Idayati yang merupakan adik kandung Presiden Joko Widodo dihadiri Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Hadir bersama sang istri yang juga Ketua Umum Kartini Perindo, Liliana Tanu Sudibyo. Haritanu Sudibyo mendoakan pasangan berbahagia ini hidup rukun hingga akhir hayat. Resepsi pernikahan Ketua MK Anwar Usman dengan Idayati adik kandung Presiden Joko Widodo digelar di Gedung Graha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Hadir dalam resepsi ini, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo bersama sang istri, Liliana Tanu Sudibyo, yang juga Ketua Umum Kartini Perindo. HT dan Liliana Tanu Sudibyo mendoakan agar pasangan ini hidup rukun dan bahagia selamanya. Mengucapkan selamat kepada Ibu Idayati dan Pak Anwar Usman dengan menempuh hidup baru. Tentunya harapan kami Bapak dan Ibu dapat hidup bahagia tentunya selama-lamanya. Tentunya itu harapan kami berdua ya. Harapannya selalu bahagia dan di dalam rumah tangga itu ada kedamaian. Pernikahan Anwar Usman dan Idayati juga dihadiri sejumlah tamu undangan, mulai dari tokoh nasional hingga pejabat negara. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Salah satu layanan jual beli mobil online terlengkap mendukung mobil bekas di Indonesia dengan merangkul mobil modifikasi. Hal ini untuk memperkuat industri otomotif khususnya dalam pasar mobil Indonesia dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. OLX Autos Indonesia menggelar acara konferensi pers bertema Pilih yang Pasti di OLX Autos di Bengkel Space SCBD. Saat ini OLX Autos memiliki 100 store di Indonesia dengan dukungan lebih dari 4.000 mitra di 10 kota besar Indonesia, yaitu Jabodetabek, Bandung, Solo, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Bali, Medan, Malang, dan Sidoarjo. Agung Iskandar selaku Director of Classified and New Business OLX Autos Indonesia menyebutkan meski sempat menurun saat pandemi, namun tren otomotif khususnya mobil bekas di Indonesia kini meningkat. Industri mobil bekas itu salah satu bagian dari industri otomotif nasional gitu ya. Dan kebetulan dari OLX kami adalah pemimpin pemimpin pemain mobil bekas berbasis teknologi. Nah, kita tentu saja kita mau coba merangkul semua segmen yang ada di industri mobil bekas. Salah satunya itu modifikasi. Jadi bagi kami kita berusaha mencoba untuk bekerja sama dengan semua pihak dan kita nggak mau ada yang satupun ketinggalan. Yang kita belum lakukan, sempat lakukan tahun lalu adalah untuk merangkul teman-teman modifikasi. Oleh karena itu tahun ini kita coba untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan mereka. OLX Autos juga berkomitmen untuk memperkuat industri otomotif khususnya dalam pasar mobil Indonesia dengan menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya yaitu menjadi official partner untuk Indonesia Modification and Lifestyle Expo atau IMX 2022. Dari Jakarta, Ayu Pratiwi, Ahmad Muharlin, Leman, iNews melaporkan. Memasuki masa transisi pandemi COVID ke endemi, tim vaksin Polresta Sidoarjo tetap menggencarkan serbuan vaksin booster di sejumlah daerah di pinggiran kota Sidoarjo, Jawa Timur. Antusias warga untuk mendapatkan vaksin booster atau vaksinasi COVID dosis ketiga tetap tinggi. Seperti di gerai vaksin Balai Desa Kedung Pandan Jabon yang digelar Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Ratusan warga tetap tertib antri untuk mendapatkan dosis vaksin booster untuk menambah kekebalan tubuh. Selain dorongan keinginan untuk menambah kekebalan tubuh tinggi, masih banyak warga yang ingin vaksinasi COVID ini juga dipengaruhi oleh masih adanya warga yang belum vaksin karena sedang sakit saat hendak disuntik vaksin COVID.
Kita sudah menyasar ke daerah-daerah pinggiran, di samping memang untuk yang kota kita masih menyediakan posko 24 jam yang ada di TPI. Jadi apabila masyarakat di kota yang belum vaksin, baik itu dosis 1, 2 ataupun booster, silahkan bisa ke TPI. Di udara TPI ada pos kami yang 24 jam yang siaga menyiapkan vaksin 24 jam. Meskipun pemerintah melonggarkan protokol kesehatan dengan mengizinkan masyarakat untuk melepas masker di tempat terbuka, namun tim vaksin Polresta Sidoarjo tetap dan terus melakukan serbuan vaksinasi booster untuk mendukung masa transisi dari pandemi ke endemi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kondisi pandemi COVID-19 yang sudah semakin terkendali tak lantas membuat program vaksinasi mengendur. Percepatan vaksinasi dosis ketiga tetap dikejar dengan memprioritaskan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Badan Intelijen Negara Daerah atau BINDA Riau mengintensifkan vaksinasi massal di 12 kabupaten kota seprovinsi Riau. Pekan ini, vaksinasi memprioritaskan anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Menurut Kabinda Riau, Brigjen TNI Animo Setiabudi, kegiatan vaksinasi digelar di 12 kota kabupaten secara serentak dengan menargetkan 279.000 dosis vaksin per bulan. Kabupaten kota itu meliputi Pekanbaru, Siak, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pelalawan, serta Meranti. Kabinda Riau juga menegaskan selain percepatan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah juga perlu dipastikan secara rutin sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Hal yang sama juga dilakukan BINDA Sulawesi Utara yang meningkatkan akselerasi pencapaian target vaksinasi booster. Kepala BIN Daerah Sulut, Laksamana Pertama TNI Andriansyah mengatakan, jajarannya terus menggunakan metode jemput bola agar capaian vaksinasi booster di Sulut mengalami eskalasi yang signifikan. Sejauh ini, capaian target vaksinasi di wilayah Sulut untuk dosis 1 mencapai 89,69% dan dosis 2 mencapai 66,53%. Selain jemput bola, vaksinasi ini juga digelar dengan tahap lainnya, seperti menyediakan sentra vaksinasi di puskesmas setempat. Mengedukasi dan menarik investor dari kalangan milenial dan generasi muda, MNC Sekuritas bersama Bursa Efek Indonesia meresmikan Galeri Investasi di BINUS University. Galeri investasi ini akan memberikan kemudahan mempelajari segala hal terkait industri pasar modal dan juga informasi seputar saham yang ingin dibeli. MNC Sekuritas resmi memiliki galeri investasi di BINUS University. Galeri investasi Bursa Efek Indonesia ini memiliki berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan mahasiswa untuk mempelajari pasar modal dan saham. Perkembangan teknologi juga telah memudahkan calon investor, terutama dari generasi muda, untuk berinvestasi di pasar modal. Apalagi Bursa Efek Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan berinvestasi mudah dan murah. Galeri investasi ini untuk BINUS sendiri merupakan galeri investasi ke-108 dan pertumbuhan untuk nasabah di galeri investasi cukup signifikan dalam 3 tahun terakhir ini, cukup naik sampai 52% gitu ya untuk jumlah investornya, dan transaksi juga semakin menunjukkan ke arah tren yang positif. Itu dapat pemahaman terkait investor di pasar modal, kemudian bagaimana caranya investasi yang benar, dan apa produk-produk yang ada di pasar modal Indonesia mereka akan lebih tahu, dan tentunya tidak ikut-ikutan yang investasi bodong itu. MNC Sekuritas mengajak seluruh mahasiswa untuk aktif mempelajari segala hal terkait industri pasar modal dan juga informasi seputar saham yang ingin dibeli di Galeri Investasi. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Ferdi Budiman, iNews melaporkan. Mesut Ozil sapa penggemar di Gelora Bung Karno. Informasi kami hadirkan usai jeda berikut.